Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 16 Oktober 2024 dengan sari berita. Insiden penyiraman air keras di Lembata, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Siswa SMA Negeri 1 Adonara kembali masuk sekolah. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Insiden penyiraman air keras yang menimpa seorang siswa SMP di Kabupaten Lembata pada Senin pagi kemarin menggemparkan publik Lembata dan sekitarnya. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lady Badin. Korban berinisial MW menjadi target serangan yang dilakukan oleh seorang pelaku dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah pada Senin 14 Oktober 2024 kemarin. Pelaku menyerang korban menggunakan cairan soda api yang menyebabkan luka serius di mata dan wajah korban. Saksi mata melaporkan bahwa pelaku terlihat mengenakan hijab dan masker untuk menyamarkan identitas sebelum melarikan diri, dan MW dilarikan di RSUD Lewoleba untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Kapolres Lembata AKBP I Gede Eka Putra Astawa SH-SIK dalam keterangan persnya pada Selasa kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya langsung merespon laporan tersebut dengan mendatangi rumah sakit guna memastikan kondisi korban. Setelah itu pihaknya segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus tersebut. Dijelaskan Kapolres Lembata berdasarkan hasil penyelidikan, pihaknya melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku yang bernama Charles Arif yang saat itu tengah menjenguk korban di RSUD Lewoleba. Dalam tahap penyelidikan, pengembangan dari keterangan dan informasi keluarga korban, kemudian teman-teman korban, dan termasuk guru atau pihak sekolah yang pernah berinteraksi dengan korban. Selanjutnya juga berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh Bapak Kajari pada saat membesuk korban juga pada sore hari, maka disimpulkan kemudian dianalisa dari bahan keterangan tersebut mengerucut kepada pelaku, sehingga pada pukul 20.00 pelaku langsung diamankan di Rumah Sakit Umum Lewoleba Lembata. Kapolres Lembata menjelaskan dalam proses pemeriksaan awal Charles Arif sempat menyangkal keterlibatannya, namun setelah dihadapkan dengan bukti-bukti yang kuat, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kapolres Astawa menjelaskan berdasarkan keterangan pelaku mengungkapkan bahwa serangan tersebut sudah direncanakan dengan matang. Motif dibalik tindakannya adalah rasa sakit hati karena cintanya kepada MW tidak terbalas. Pada saat dilakukan interogasi kepada pelaku, akhirnya pelaku dengan ditunjukkan beberapa bukti dan petunjuk yang ada mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan motif cinta dan kasih sayang yang diutarakan oleh pelaku dan ditunjukkan oleh pelaku kepada korban tidak direspon oleh korban. Saat ini Charles Arif alias Koceng ditahan di Polres Lembata dan tengah menjalani proses penyidikan. Kasus ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lewoleba untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pendengar Ombudsman NTT menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan kasus pemulangan siswa di SMA Negeri 1 Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikannya kembali diakomodir. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima.
Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Adonara Timur. Pernyataan ini disampaikan Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton usai mendapat informasi dari orang tua salah satu siswa yang dipulangkan jika anaknya sudah kembali masuk sekolah. Kepada RRI Selasa pagi, Darius Bedadaton menjelaskan, Yohanes Olaboli, pelajar SMA N1 Adonara Timur, sempat dikembalikan ke orang tua karena pelanggaran tata tertib. Namun kini telah kembali bersekolah sejak Senin 14 Oktober 2024. Darius Bedadaton kemukakan Yohanes akhirnya diterima kembali di sekolah setelah melalui proses pemeriksaan lanjutan oleh tim Ombudsman NTT bersama Kepala Sekolah SMA N1 Adonara Timur, Markus Kopong Sanga pada tanggal 9 Oktober lalu. Pemeriksaan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan Yohanes ke lingkungan sekolah sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian bersama. Setelah kami melakukan rapat bersama kepala sekolah secara virtual pada 9 Oktober yang lalu. Setelah rapat tersebut, kepala sekolah kemudian menyanggupi dan memanggil kembali siswa terus untuk sekolah pada hari Senin tanggal 14 kemarin. Dengan demikian masalah ini kami anggap telah selesai. Lebih lanjut, Darius Bedadaton menekankan pentingnya bagi seluruh satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pemulangan siswa kepada orang tua itu tidak dikenal di dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Yang diatur hanyalah pemindahan siswa ke sekolah lain apabila siswa tersebut dikenakan sanksi administratif berat. Jadi yang boleh dilakukan adalah dipindahkan ke sekolah lain, bukan dipulangkan. Dengan selesainya kasus Yohanes Olaboli ini, Ombudsman NTT mengharapkan agar seluruh sekolah di NTT lebih berhati-hati dalam menerapkan tata tertib dan senantiasa mengedepankan hak pendidikan bagi setiap anak. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. KSOP kelas 3 Labuan Bajo minta pelaku pariwisata khususnya kapal-kapal wisata rutin lakukan pemeliharaan kapal dan aktif ikut pelatihan keselamatan di laut. Laporan Epi Wahab. Kantor Kesyah Bandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Trisdianto kepada RRI. Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal. Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait, mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri. Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas, seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal. Lebih lanjut dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Cegah judi online, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND menggelar pemeriksaan handphone seluruh pegawai. Informasi ini selengkapnya disampaikan Su Imam.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND, Taufik Hidayat kepada RRI Selasa 15 Oktober 2024 mengatakan langkah ini menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring di lingkungan Kemenkumham. Dijelaskan, pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak ada pegawai yang terlibat dalam aktivitas perjudian online atau hal-hal serupa dan pentingnya menjauhi judi online karena berbagai dampak negatifnya baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun negara. Kepada seluruh jajaran diharapkan agar menjauhi judi online karena judi online memiliki banyak dampak buruk baik kepada diri sendiri, keluarga maupun negara. Yang melanjutkan, kegiatan yang dilaksanakan ini diadakan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenkumham dengan menegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku. Saya tidak akan bosan-bosan mensosialisasikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran Lapas ND tentang dampak buruk dari judi online ini demi kebaikan kita semua. Ditambahkan, Lapas ND terus menjaga integritas dan memastikan seluruh pegawai menjauhi judi online sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo gelar seleksi penyuluh agama Katolik teladan tingkat Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo tahun 2024. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kepenyuluhan agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo gelar seleksi penyuluh agama Katolik teladan tahun 2024. Kepada RRI Senin 14 Oktober 2024, Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Franciscus Deu SAG, selaku penanggung jawab kegiatan pemilihan penyuluh agama Katolik teladan tingkat Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo tahun 2024 menuturkan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu momen yang sangat strategis untuk mengasah kemampuan para penyuluh dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai seorang penyuluh. Sangat strategis. Ditambahkan Franciscus bahwa kehadiran para tenaga penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo sangat strategis karena menurutnya secara data penduduk kurang lebih 90% masyarakat Kabupaten Nagekeo adalah pemeluk agama Katolik. Oleh sebab itu, dengan tersebarnya para penyuluh agama Katolik di 19 paroki dan 1 kuasi, Sekefikipan Mai Kabupaten Nagekeo sangat menentukan kualitas iman umat dan juga sangat menentukan harmonis tidaknya relasi sosial antar umat dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Bapak Ibu yang tersebar di 19 paroki, 1 kuasi di wilayah Kefikipan Mai Kabupaten Nagekeo ini sangat menentukan kualitas iman umat dan sangat menentukan tidaknya harmonis tidaknya relasi sosial yang terjadi di tubuh. Karena itu momen seperti ini saya anggap sangat strategi untuk mengasah keterampilan dan kemampuan baik dari segi keterampilan pelaku maupun dari segi intelektual. Adapun tenaga penyuluh agama Katolik teladan yang terpilih pada seleksi penyuluh agama Katolik teladan tahun 2024 ini berhasil diraih oleh Angelina Owa SAG, tenaga penyuluh agama Katolik di Paroki Stella Maris Danga, Kabupaten Nagekeo. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar Vanci Kenge, mantan pemain sepak bola dari PSN Ngada, kini menggeluti usaha parut kelapa di Kota Bajawa. Vanci meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Selengkapnya Oris Goti dari Kabupaten Ngada melaporkan. Saya bisa simpan 15-20 juta. Vanci Kenge memulai usahanya ini sejak tahun 2013 dan terus mengalami perkembangan yang baik. Kini Vanci mampu meraih omset yang mengesankan antara 15 juta hingga 20 juta rupiah. Vanci sebelumnya pensiun dari dunia sepak bola pada 2006. Pasca pensiun, Vanci menghadapi tantangan mencari penghidupan. Namun dengan semangat dan keberanian, ia memulai usaha parut kelapa menggunakan peralatan sederhana. Seiring waktu, permintaan kelapa di Bajawa terus meningkat. Habis berapa buah ya? Kalau saat dia sepi saya itu 200. Sehari 200 buah? Nah, dia sepi, kalau dia rame itu bisa 400 sampai 500. Kalau dari sisi keuntungan mungkin 1
sebulan atau 1 minggu seperti apa? Ya kalau dia kita hitung bersih saya, kita bisa simpan 15-20 juta. Vanci tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan para petani kelapa di Kabupaten Ngada. Usahanya membantu meningkatkan pendapatan mereka. Saya ini kan tempat untuk ambil kan banyak. Rio kalau ada stok ambil Rio. Bowai ada stok ambil Bowai. Mau Pongo. Biar Bowai mere. Namun Vanci juga menyadari tantangan yang dihadapi. Ia menekankan pentingnya peremajaan tanaman kelapa yang sudah berumur puluhan tahun agar kualitasnya tetap terjaga. Harus ada peremajaan karena ya kita usaha ini kan orang butuhnya ke itu. Kalau kualitas kelapanya kecil kan ya kita tidak bisa menghargai orang punya uang begitu sih. Betul. Harus sesuai dengan kualitas kelapa juga. Sehingga dalam hal ini kan kita kalau diskusi ngobrol petani itu kan kendalanya itu kan kelapa yang sudah dari 40 tahun yang lalu. Lebih dari sekedar nilai ekonomi, Vanci mengingatkan bahwa kelapa memiliki nilai sosial dan budaya yang penting di Ngada. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan untuk keberlanjutan tanaman kelapa di daerahnya. Dari Ngada, RRI Oris Goti melaporkan. Sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur, masyarakat adat Desa Turaloa, Kecamatan Volumeze, Kabupaten Ngada rutin melaksanakan ritual adat makan nasi baru atau adak Koja Weru setiap tahun pasca panen. Informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry Sool. Adak itu makan, boja tadi padi, baru itu kan baru. Masyarakat adat yang mendiami Desa Turaloa, Kecamatan Volumeze, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual adak Wojaweru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana kekeluargaan. Dalam tradisi adak Wojaweru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan adak Wojaweru. Ketua Adat Guru Nunca Klopis Nggaku menjelaskan tradisi adak Wojaweru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta syair lagu yang indah. Kalau bahasa daerahnya itu adak Wojaweru. Adak itu makan, boja tadi padi, baru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis tanaman yang bersamaan dengan padi ini, termasuk yang pertama jawabut, yang kedua itu ubi tali, dan yang ketiga itu ini kastela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang kah atau di tempat lain selain di rumah adat. Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk dilakukan setiap tahun. Yang pertama kekeluargaan. Dalam rumah itu semua anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama. Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRI Ferry Sool melaporkan. Berita terakhir. 3 partai pemenang pemilu legislatif Pileg di Kabupaten ND telah menetapkan dan menyetujui 3 nama anggota DPRD ND periode 2024 hingga 2029 yang akan menempati kursi pimpinan. Sementara untuk pengumuman pimpinan definitif DPRD ND menunggu kehadiran PJ Bupati ND. Selengkapnya, Rovinus Vula melaporkan.
Ketiga nama anggota DPRD ND yang akan menempati kursi pimpinan itu masing-masing dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Nasional Demokrat. 3 partai pemenang sudah menetapkan, mengesahkan dan menyetujui 3 nama tersebut dan segera diproses untuk dilantik menjadi pimpinan definitif DPRD Kabupaten ND. 3 pimpinan definitif DPRD Kabupaten ND yang diusulkan oleh partainya masing-masing yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan surat DPP 6987-IN-DPP-10-2024 perihal pengesahan dan penetapan pimpinan DPRD Kabupaten ND melalui surat DPP PDIP menetapkan dan mengesahkan Franciscus Tasso Esos sebagai pimpinan DPRD Kabupaten ND. Sementara DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI melalui surat nomor 189-A-DPP-2024 perihal persetujuan rekomendasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND melalui surat DPP Partai Solidaritas Indonesia menyetujui Agustinus Wadi sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten ND. Sementara DPP Partai Nasdem melalui surat nomor 19-SK-AKD-DPP-Nasdem-8-Romawi-2024 penetapan pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten ND melalui surat DPP Partai Nasdem menetapkan Flavianus Varo SPSI sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten ND dan Arminus Wunibasa sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten ND Valentinus Hubertus Setiawan melalui Kabak Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten ND Maria Teresia Vero kepada media pada Selasa 15 Oktober 2024 di Gedung DPRD ND. Ansi Vero menjelaskan untuk pengumuman kursi pimpinan DPRD definitif harus melalui rapat paripurna dan saat ini masih menunggu kehadiran PJ Bupati ND untuk gelar rapat paripurna pengumuman pimpinan definitif DPRD Kabupaten ND. Termasuk hanya itu tadi, kalau kita mau berproses lebih lanjut, kita harus rapat paripurna pengumuman. Karena ke depannya kalau kita mau buat itu Pak PJ Bupati belum ada. Nah, itu harus dihadiri oleh Pak PJ Bupati. Kita juga sambil menunggu kapan Pak PJ Bupati datang, kita buat rapat paripurna secepatnya. Sementara pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten ND akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan sama seperti pelantikan anggota DPRD ND. Adapun 3 nama yang akan menempati kursi pimpinan DPRD ND yakni Franciscus Tasso, Ketua DPRD ND, Agustinus Wadi, Wakil Ketua 1, dan Flavianus Varo, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten ND. RRI Endorfinus Vula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.